time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Shalom, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang hakikat IPA. Nah, di sini hakikat IPA di SD mengajarkan siswa untuk memahami alam semesta melalui pengamatan, eksperimen, dan proses ilmiah lainnya. Materi ini bertujuan untuk membantu sikap ilmiah dan pengetahuan dasar yang berguna untuk kehidupan sehari-hari. Yang berikut adapun pengertian IPA. Ilmu pengetahuan alam. IPA adalah ilmu yang mempelajari tentang alam dan segala isinya, baik yang hidup maupun yang tidak hidup. IPA mengajarkan kita untuk mengamati, bertanya, mencari tahu, dan menguji kebenaran informasi tentang dunia sekitar. Yang berikut tujuan pembelajaran IPA di SD. Yang pertama, mengembangkan pengetahuan tentang konsep-konsep IPA yang ada di sekitar siswa seperti materi energi, makhluk hidup, dan bumi. Yang kedua, melatih keterampilan ilmiah seperti kemampuan mengamati, meneliti, dan menguji hipotesis melalui eksperimen. Yang ketiga, menumbuhkan sikap ilmiah seperti rasa ingin tahu, kejujuran, ketelitian, dan keterbukaan terhadap penemuan baru. Yang keempat, menerapkan pengetahuan IPA dalam kehidupan sehari-hari, misalnya merawat tubuh, menjaga kebersihan lingkungan, atau memanfaatkan teknologi. Yang berikut aspek-aspek dalam IPA. Produk IPA hasil pengetahuan yang diperoleh dari penyelidikan ilmiah. Contohnya adalah fakta, misalnya air mendidih pada suhu 100 Celcius derajat, konsep, misalnya konsep gravitasi, teori, misalnya teori evaluasi, dan hukum, misalnya hukum Newton. Yang kedua, proses IPA adalah proses yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan ilmiah seperti pengamatan, percobaan, pengukuran, dan analisis data. Yang keempat, aplikasi IPA, penggunaan pengetahuan IPA untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari seperti menggunakan listrik, menjaga kebersihan, atau mengelola sumber daya alam. Yang berikut, sikap ilmiah dalam IPA. Yang pertama, rasa ingin tahu, selalu ingin mengetahui lebih banyak tentang alam, telitian, melakukan pengamatan dalam hati-hati dan teliti. Yang kedua, kejujuran, menyajikan hasil eksperimen dan pengamatan dengan jujur. Yang ketiga, keterbukaan, bersedia menerima pengetahuan baru yang lebih tepat dan akurat. Yang berikut, adapun pentingnya IPA di SD.
Yang pertama, membangun dasar pengetahuan yang akan membantu siswa memahami fenomena alam yang lebih kompleks di tinggi pendidikan selanjutnya. Yang kedua, menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan dan alam sekitar. Yang ketiga, mempersiapkan siswa untuk berpikir kritis dan ilmiah dalam menghadapi masalah di masa depan. Yang keempat, melalui pembelajaran IPA di SD diharapkan siswa dapat memahami dunia sekitar dengan lebih baik, mengembangkan keterampilan ilmiah, dan memiliki sikap positif terhadap ilmu pengetahuan. Yang berikut adapun ciri-ciri hakikat IPA di SD dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan penelitian ilmiah, IPA di SD mengajarkan kepada siswa untuk menggunakan metode ilmiah dalam memahami alam. Siswa diajarkan secara melakukan pengamatan, eksperimen, dan menarik kesimpulan secara logis. Yang kedua, menggunakan proses ilmiah. Pembelajaran IPA di SD melibatkan proses ilmiah yang sistematik seperti mengamati, merencanakan percobaan, mengumpulkan data, dan membuat kesimpulan. Yang ketiga, melibatkan eksperimen dan praktikum. IPA tidak hanya berupa teori atau fakta, tetapi juga melibatkan eksperimen dan praktikum yang memungkinkan siswa untuk belajar langsung melalui pengalaman ini, bertujuan untuk memperkuat pemahaman mereka tentang konsep-konsep IPA. Yang keempat, mengembangkan sikap ilmiah. IPA di SD berfokus pada pembangunan sikap ilmiah seperti rasa ingin tahu, kejujuran, ketelitian, dan keterbukaan terhadap hasil temuan baru. Hal ini membuat siswa untuk berpikir kritis dan terbuka terhadap pengetahuan baru. Yang berikut, nomor 5, penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu ciri IPA di SD adalah penerapan ilmiah yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Siswa diajarkan untuk memanfaatkan, merawat lingkungan, atau menggunakan teknologi. Yang keenam, mengajarkan konsep dasar. Materi yang diajarkan di SD berfokus pada konsep dasar IPA yang mudah dipahami seperti benda hidup, benda mati, lingkungan energi, dan lain-lain. Tujuannya adalah memberikan fondasi yang kuat untuk pembelajaran IPA lebih lanjut di tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Yang ketujuh, mengembangkan kemampuan berpikir kritis. IPA mengajarkan siswa untuk berpikir kritis dan analitis. Mereka dilatih untuk mengajukan pertanyaan, mencari jawaban dengan cara yang logis, dan menyelesaikan masalah dengan pendekatan ilmiah. Yang delapan, bersikap bersifat interdisipliner. IPA mengintegrasikan berbagai bidang ilmu seperti biologi, fisika,
kimia, dan ilmu bumi. Pembelajaran IPA di SD seringkali menggabungkan konsep-konsep dari berbagai disiplin untuk memberikan gambaran yang utuh tentang alam semesta. Baik, di sini saya mengambil kesimpulan dari materi tersebut adalah hakikat IPA di SD adalah membentuk pemahaman ilmiah, keterampilan, eksplorasi, dan sikap kritis terhadap fenomena alam. Pembelajaran IPA di SD harus dilakukan secara aktif dan berbasis pengalaman langsung agar siswa lebih memahami konsep secara mendalam. Sekian dari materi yang saya sampaikan hari ini. Mungkin ada kesalahan dari saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.